Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hananda Pratiwi dari kelas pengolahan data terdistribusi R02. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan middleware? Middleware adalah software penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan beberapa proses dapat berjalan pada satu atau lebih mesin untuk saling berinteraksi pada suatu jaringan. Middleware sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi klien atau server dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Sebutkan tipe-tipe dari middleware. Yang pertama ada Message Oriented Middleware atau MOM. Middleware ini merupakan salah satu jenis middleware yang paling banyak digunakan. Infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras ini yang mendukung penerimaan dan pengiriman pesan melalui aplikasi terdistribusi. Lalu yang kedua ada Object Middleware. Tipe middleware ini dapat melakukan panggilan program, dilakukan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer, serta mengirim objek dan permintaan melalui sistem berorientasi objek. Lalu yang ketiga ada Remote Procedure Call atau RPC Middleware. Merupakan protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. Digunakan untuk melakukan transfer data dengan sinkronisasi maupun membatalkan sinkronisasi data antar aplikasi atau sistem. Lalu yang keempat ada Database Middleware. Database middleware memungkinkan akses komunikasi langsung dengan database dengan melakukan interaksi langsung dengan mereka. Ini digunakan sebagai mekanisme untuk mengekstrak informasi dari basis data lokal atau jarak jauh oleh pengembang. Lalu yang kelima ada Transactional Middleware. Middleware transaksional berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contoh terbaik adalah Transaction Processing Monitors atau TPM. Lalu yang keenam ada Robotic Middleware. Robotika middleware adalah middleware yang digunakan dalam membangun sistem perangkat lunak kontrol robot yang luas. Ini dideskripsikan sebagai lem perangkat lunak karena membuatnya lebih mudah bagi pembangun untuk fokus dalam bidang masalah tertentu. Lalu yang ketujuh ada middleware integrasi. Operasi aplikasi integrasi, eksekusi, pemantauan, dan layanan runtime untuk komunikasi ditawarkan oleh sistem perangkat lunak yang dilambangkan oleh integration middleware. Ini juga bertindak sebagai alat untuk integrasi data atau proses. Selanjutnya, apa manfaat dari middleware? Yang pertama, ada transparansi di seluruh jaringan sehingga menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lain. Yang kedua, independen dari layanan jaringan. Yang ketiga, handal dan selalu tersedia. Selain itu, middleware menawarkan beberapa keunggulan untuk bisnis dan industri. Dalam bisnis, sering digunakan untuk menghubungkan informasi dari departemen database seperti penggajian, penjualan, dan akuntansi. E-commerce juga menggunakan middleware ini untuk membantu dalam menangani transaksi cepat dan aman di berbagai jenis lingkungan komputer. Nomor 2, dalam mempelajari SQL, kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba silakan Anda menjelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Yang termasuk dalam DDL yaitu ada create, misalnya create database, lalu ada alter, misalnya alter table, dan ada drop, misalnya drop table. Lalu DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dengan tabel. Yang termasuk dalam DML yaitu select, insert, update, delete. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Database recovery merupakan mekanisme untuk pendeteksian kegagalan dan merestore database agar tetap dalam keadaan konsisten pada saat terjadi kegagalan. Lalu, mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Penyebab kegagalan berupa yang pertama ada disk crash, yaitu informasi yang ada di dalam disk akan hilang. Yang kedua ada power failure.
yaitu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Lalu yang ketiga ada software error, yaitu output yang dihasilkan tidak benar dan sistem basis datanya sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten. Lalu, sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Yang pertama ada kegagalan sistem. Kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik disebut kegagalan sistem. Contohnya yaitu sistem error dan software error. Lalu yang kedua ada kegagalan media, yaitu kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contohnya adalah head crash. Nomor 4, apa saja prosedur dalam recovery dan restart data? Yang pertama ada switch, yaitu pengalihan ke database cadangan atau mirror. Yang kedua ada restore atau rerun, yaitu memproses ulang transaksi-transaksi dengan data backup. Yang ketiga ada kontrol integritas transaksi, yaitu melakukan commit atau abort semua transaksi. Yang keempat ada recovery mundur atau rollback, yaitu mengembalikan data ke image sebelumnya. Dan yang kelima ada recovery maju atau roll forward, yaitu menggunakan image setelah transaksi-transaksi, atau dia ini lebih mudah dibanding dengan restore atau rerun. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.